Dalam dua renungan sebelumnya, saya menunjukkan bahwa Yesus itu mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Kuasa yang hanya bisa dimiliki oleh Allah saja, sehingga jikalau Yesus memang mempunyai kuasa mengampuni dosa, dia pasti adalah Allah. Tetapi saya juga membahas keberatan terhadap hal itu dalam renungan sebelumnya, di mana ada yang mengatakan bahwa bukankah orang percaya juga itu harus mengampuni dosa sesamanya? Nah, kalau begitu apakah orang percaya juga itu adalah Allah? Saya sudah jelaskan itu pada renungan sebelumnya, itu tidak memungkinkan karena kita memang harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada orang lain atau orang yang bersalah kepada Allah. Tapi Yesus justru melakukan hal itu. Sekarang saya mau mengungkapkan lagi ada pandangan atau keberatan terhadap hal itu dengan mengutip Yohanes 20 ayat 23 yang berbunyi, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, ayat ini dipakai untuk menunjukkan bahwa ternyata murid-murid pun mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa atau menyatakan dosa tetap ada. Kalau Yesus mengampuni dosa menunjukkan dia Allah, apakah para murid di sini yang juga dikatakan mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, menyatakan dosanya tetap ada, apakah para murid juga adalah Tuhan atau Allah sendiri? Itulah keberatan yang diberikan atau serangan yang diberikan. Tetapi menurut saya ini adalah serangan yang salah. Kenapa? Karena kalau para rasul, para murid Yesus itu diberikan kuasa untuk mengampuni dosa, bukan berarti mereka betul-betul mengampuni dosa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dalam kenyataannya, toh kita bisa lihat dari konteksnya bahwa yang memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukan hal itu justru adalah Yesus sendiri. Dan ayat itu hanya mau menunjukkan bahwa murid-murid Yesus itu diberikan kuasa untuk menyatakan pengampunan. Bukan untuk mengampuni. Mengampuni itu milik Allah, tapi menyatakan pengampunan dengan syarat-syarat yang telah ada. Jadi misalnya begini, bahwa Alkitab itu mengatakan kalau kamu percaya Yesus, dosamu diampuni oleh Allah. Kalau kamu tidak percaya Yesus, maka dosamu tidak diampuni oleh Allah. Kamu tetap di dalam dosa. Lalu saya beritakan Injil. Pada waktu saya beritakan Injil kepada saudara, lalu saudara, maukah saudara percaya pada Yesus? Lalu saudara bilang, ya, saya mau percaya. Lalu saya menyatakan, dosa-dosamu diampuni. Saya bukan mengampuni dosanya, saya menyatakan pengampunan yang dari Allah, yang diberikan kepada dia, karena dia memenuhi syarat, yakni dia percaya kepada Yesus. Tapi kalau saya beritakan Injil kepada saudara, ya, saudara ini orang yang banyak dosanya. Maukah saudara percaya Yesus yang bisa menghapus dosa saudara? Lalu dia bilang, tidak, saya tidak mau percaya. Kalau begitu, dosamu tetap ada. Bukan saya yang mempunyai kuasa membuat dosa orang itu tetap ada. Saya hanya mempunyai kuasa menyatakannya. Dan karena itulah maka murid-murid Yesus diberi kuasa untuk mengampuni atau menyatakan dosa masih ada. Itu hanya kuasa menyatakannya. Kalau ditanya apa dasar dari tafsiran semacam ini, dasarnya adalah bahwa konteks ayat itu menunjukkan bahwa memang murid-murid sedang diutus oleh Kristus. Dalam Yohanes 20 ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, jikalau Yesus mengutus para rasul untuk memberitakan Injil atau memberitakan tentang nama Yesus, maka pasti responnya hanya dua, yaitu menerima atau percaya pada Yesus, atau menolak, dia tidak percaya pada dia. Nah, kalau untuk orang yang menerima atau percaya Yesus, dosanya pasti diampuni. Murid-murid mempunyai kuasa menyatakan, dosamu sudah diampuni. Tapi kalau kamu menolak, maka mereka juga atau para murid Tuhan juga mempunyai kuasa untuk menyatakan bahwa dosamu tetap ada. Jadi kesimpulannya adalah di sini para rasul, para murid hanya diberi kuasa menyatakan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ada dan bukan kuasa mengampuni dosa seperti yang dimiliki oleh Yesus. Kuasa mengampuni dosa yang dimiliki oleh Yesus itu hanya milik Allah saja, dan dengan demikian kalau Yesus punya kuasa itu tidak bisa tidak, dia adalah Allah sendiri. Yang percaya katakan amin.